Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih membahas yaitu bab yang kedua tentang bab taubah, bab tentang pembahasan taubat. Malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dari hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Nah, sekarang dibaca dulu. Hadis ke-14 dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. Iya. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari Al-Imam Muslim dari sahabat yang bernama Wa'anil Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampunan kepadanya, maka aku bertobat dalam setiap hari 100 kali. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maknanya dari ya ayyuhan nas, pertama adalah panggilan secara umum kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana orang yang tidak beriman disuruh tobat? Karena panggilan ya ayyuhan nas adalah umum manusia, baik itu adalah orang yang beriman ataupun yang belum beriman. Adapun kalau dia adalah orang yang belum beriman, ya ayyuhan nas tubu ilallahi, maknanya hendaklah kalian masuk Islam. Adapun kalau dia yang dipanggil maknanya
atau yang dipanggil adalah orang mukmin, maka hendaklah dia untuk bertaubat di dalam dosa-dosa yang telah dilakukan. Dari sini panggilan ya ayuhan nas, bagi orang-orang yang belum beriman, hendaklah kalian bertobat. Apa makna taubatnya? Dengan kalian masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, maka dia diperintahkan yang pertama kali bukan sholat, bukan membaca Al-Quran, bukan puasa, tetapi yang diperintahkan yang pertama kali untuk mereka yang tidak beriman adalah untuk masuk Islam. Baru sholat, ya. Baru apa? Baru mengamalkan ibadah-ibadah. Adapun kalau yang dipanggil ini adalah manusia, yang dimaksud orang-orang yang telah beriman, maka Rasul memerintahkan tubu ilallah, bertobatlah kalian dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Tentunya kita semuanya banyak dosa, coba. Bahkan setiap hari kalau kita hitung dosa-dosa kita, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, banyak dosanya, Pak? Oh, diam jawab. Banyak apa sedikit? Ngomong sedikit takut teriak gitu ya, Pak. Dosa kita banyak, Pak. Mau itu ya laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, ustaz ataupun jamaah, sama banyak dosa. Kenapa Rasul menyebutkan dalam hadisnya kullu bani Adam khata'un? Setiap dari keturunan anak Adam itu banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian apa? Lanjutan dari hadis Rasul, wa khairu khata'ina tawwabun. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan sebaik-baik orang yang melakukan banyak dosa, kesalahan, segeralah banyak-banyak bertobat. Sebagaimana Rasul juga menyebutkan dalam hadis ini, ya, Rasul bertobat dalam satu hari 100 kali, coba. Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu akan membuat pengaruh. Ya. Jadi tidak ada yang namanya dosa itu gratisan lolos, itu nggak ada. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan menimbulkan, memberikan efek. Tentunya efek apa? Efek di dunia atau mungkin nanti efek di akhirat. Loh, mana ini saya biasa aja. Kadang ada orang begitu, sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa, menyelisihi syariat, seakan-akan menantang apa? Menantang azab. Ya, seperti yang ya dikatakan oleh ya orang-orang yang mengikuti LGBT atau LGBT juga. L-nya lesbi, kemudian apa? Gay, bisex, T-nya apa ya? Iya itu. Mereka mengatakan, mana kita melakukan begini, katanya ada, ya, ada azab yang akan datang kepada kita. Mana aman-aman aja kita, begitu. Bahkan lihat tuh negara-negara yang sudah melegalkan begitu aman. Maknanya aslinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian, memberikan orang-orang yang melakukan dosa kemudian tidak tidak diberi adab secara langsung cash, maknanya biar dikasih kesempatan tobat, begitu. Dikasih kesempatan agar apa? Agar tobat.
Ini kadang-kadang malah bangga. Mana kita melakukan dosa aman. Dan hari ini sudah mulai banyak pengen melegalkan di negeri kita. Ini ngeri teman. Karena menganggap mana negara tuh ibarat yang melegalkan ini, ya, perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki aman mereka. Mana adab yang pernah turun kepada kaum Nabi Lut, mana? Sampai ngomong seperti itu. Ini bahaya kalau dilegalkan ini. Nanti apa? Nanti jangan dapat undangan apa? Dirilah undangan mengharap ridho dan restu pernikahan antara Joni dan Budi. Ngeri coba. Ya, pernikahan antara Susi dan Yuni. Ngeri. Kenapa dilegalkan? Kemudian juga azab yang Allah turunkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, bukan hanya mereka, kita pun melakukan dosa. Yang namanya azab itu enggak melulu apa? Gempa bumi, gunung meletus, ya, tsunami, kebanjiran. Yang namanya azab itu enggak harus begitu. Itu diantaranya iya. Tetapi yang namanya azab yang Allah turunkan kepada pelaku-pelaku maksiat dan dosa itu enggak harus begitu. Terserah Allah. Mau dikasih penyakit kan, mau dikasih hidupnya susah, mau hidupnya dikasih apa, enggak tenang, itu terserah Allah. Kemudian di dalam menurunkan azabnya pun Allah apa? Enggak usah diatur. Gak usah orang mana gak ada azab turun, terserah Allah mau ngasih sekarang, besok, justru dikasih kesempatan gak langsung dikasih cash biar tobat begitu. Ya. Bukan kayak orang yang ngomong mana katanya rokok membunuhmu. Saya udah merokok sampai sekarang aman-aman aja. Justru dikasih kesempatan, ya. Biar apa? Biar berhenti, gunakan uangnya begitu. Ya, dikasih kesempatan biar tobat. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kemudian Rasul melanjutkan, sungguh aku itu bertobat dalam setiap hari 100 kali. 100 kali. Berapa menit sekali itu bertobat? Ya, kalau dalam sehari ya 24 jam, kemudian bagi 100 ya berapa menit itu? 15 menit sekali. Luar biasa sama. Berarti maknanya kita di setiap waktu itu banyak mengingat Allah. 15 menit sekali Rasul bertaubat. Bagaimana dengan kita? Ini Rasul yang disebutkan dalam hadisnya apa? Ya, Rasul telah diampuni dosa-dosanya, tetapi sangat semangat di dalam apa? Bertobat sebagai menjadi orang yang bersyukur. Apalagi kita, bayangkan kalau seandainya jenengan yang sudah dikasih apa? Dikasih kabar diampuni dosa-dosanya, mungkin kita jadi malas ngaji. Pak, kok nggak berangkat ngaji? Itu di masjid ada pengajian, saya udah diampuni dosa-dosanya. Itu mungkin kita begitu, ya, merasa apa? Merasa dosanya udah diampuni, nggak mau ngaji. Lihat Rasul SAW dalam setiap hari, ya, satu harinya 100 kali. Kita nggak ada yang jamin. Siapa yang menjamin kita Pak diampuni dosa-dosanya sehingga malas untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama, wujubu taubati alal a'yan. Perintah wajib untuk bertobat setiap muslim. Setiap muslim ataupun muslimah wajib untuk bertobat.
Taubat dari apa? Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Entah dosa tangan, entah dosa mata, dosa lisan, ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan tangan gimana? Ya tangan dengan menyentuh, apalagi sekarang dengan HP. Ya, petaka sebuah jempol. Ya, kenapa? Ya, dari jempolnya dia bisa ngalor gitu. Banyak bertobat. Kemudian yang keduanya, bertobat syaratnya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhlas di dalam bertobat? Bukan karena terpaksa. Saya sekarang sudah tobat. Ya, tobat dari apa? Tobat nggak main judi lagi. Loh kenapa? Loh gimana? Mungkin saya sudah habis. Ini namanya bukan tobat ikhlas, tapi apa? Duitnya habis. Karena duitnya habis, kalau masih ada Pak, malah dia nggak tobat. Berarti bagus tuh duitnya habis. Ya. Kenapa? Seringkali ketika Allah memberikan ujian, kesulitan kepada seseorang agar ingat. Dan aslinya perbuatan dosa itu akan memberikan efek kepada seseorang. Kepada kita yang melakukan perbuatan dosa ada efeknya. Ya. Mungkin hidupnya nggak tenang, padahal semuanya ada. Kalau enggak anaknya apa? Ngeyel, ngelawan, mungkin dosa yang kita lakukan. Jadi ada efek itu ada. Ya. Kerja nggak tenang, jualan, panti-panti terus. Ya, jual gini tutup, jual itu bangkrut, ganti lagi. Mungkin bisa dari pengaruh dosa. Ya. Makanya disebutkan salah seorang ulama mengatakan inilah aksillaha, sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fara'aitu fi qulubi dabati wa imraati, aku sudah melihat ya efeknya yang terjadi pada pasanganku dan juga melihat efek pada tunggangannya, kendaraannya. Gimana pasangannya? Ya mungkin ya apa? Gampang marah, ya, kemudian apa? Tidak peduli, macam-macam. Kendaraannya kalau diservis mogok lagi, bisa jadi pengaruh dari dosa. Kemudian faedah yang ketiganya, wal iktsaru minal istighfar, memperbanyak istighfar. Di antara bentuk taubat setelah dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, kemudian menyesalinya. Ada menyesali. Di dalam taubat itu meninggalkan dan ada penyesalan. Orang kadang-kadang gak nyesel, malah cerita-cerita dulu saya waktu belum taubat tuh maksiat sudah mentok. Maksiat sudah apa? Sudah mentok. Ini seakan-akan apa? Harusnya ditutup, bukan malah ya seakan-akan bangga. Kemudian ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk apa? Tidak mengulangi. Dan juga memperbanyak istighfar. Untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Rasul mengatakan tubu ilallahi wastaghfiruhu, mintalah ampunan, mintalah ampunan. Faedah yang keempat, bersegera di dalam taubat. Bersegera di dalam bertaubat. Makanya tadi setiap 15 menit Rasul bertobat. Maka bersegera di dalam tobat, jangan nanti. Tobat dari apa? Dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu berurusan dengan hak Allah ataupun dengan hak manusia. Kalau pernah melakukan zalim kepada saudaranya, sekarang waktunya untuk bertobat. Segera. Nah, kalau sekarang kayaknya waktunya kurang pas. Terus kapan? Nanti Idul Fitri. Idul Fitri. Ternyata umurnya nggak nyampe apa? Idul Fitri. Ya.
Siapa yang jamin? Maka perintah untuk segera bertobat, karena kita tidak tahu ajal, karena kita nggak tahu kematian. Ya, oh saya masih sehat, ya kayaknya meninggalnya nanti tak masih lama. Loh, siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Banyak orang sehat tahu-tahu meninggal, dan tidak sedikit orang yang sakit nggak mati-mati. Ada banyak. Justru kalau dikasih sakit masih mending, kenapa? Barangkali sakit terakhir nih. Tapi kalau orang yang sehat ini tidak merasa, tahu-tahu lagi naik apa mobil, nabrak trotoar, masuk jurang, meninggal. Sehat, nggak sempat bertobat. Kalau sakit mungkin mikir, wah ini sakit kalau nggak sembuh-sembuh ini, kayaknya ini alamat mau meninggal, tobat mungkin masih mending. Ada mukadimahnya sakit. Lah kalau dari sehat, ya sehat, kuat, ya penampilannya oke, tahu-tahunya meninggal, belum sempat tobat. Maka bersegera. Nah, kita lanjut hadis yang ke-15. Silakan. Hadis ke-15 dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba, melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba ketika ia bertaubat kepada Allah, melebihi kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang mengendarai hewan tunggangannya di padang pasir, kemudian lepas darinya, padahal makanan dan minumannya ada padanya sehingga dia putus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan tiduran di bawahnya, sedang dia telah berputus asa dari hewan tunggangannya. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba hewan tunggangannya berada di hadapannya, maka dia segera mengambil tali kekangnya. Kemudian dia berkata karena sangat bahagianya, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu. Dia salah ucap karena terlalu gembira. Ya, hadis yang ke-15 masih di dalam bab tentang taubat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasul. Anas bin Malik membantu Rasul, pembantunya Nabi yang bernama Anas bin Malik itu 10 tahun dari semenjak datang ke Madinah sampai Rasul wafat. Katanya Anas bin Malik, ya, selama hidupnya, ya, selama hidup Rasul ketika datang ke Madinah, saya membantu kebutuhan yang Rasul butuhkan. Rasul nggak pernah membentak saya, nggak pernah nyalain saya. Bayangkan jemaah, ya, 10 tahun padahal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardin falat. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap taubatnya seseorang, ya, taubat salah seorang kalian, melebihi gembiranya orang yang tunggangannya dan makanan yang ada di tunggangannya itu hilang kemudian ketemu lagi. Kemudian dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim diperjelas, Rasul memberikan permisalan. Apa permisalannya? Permisalannya
seseorang yang membawa onta sebagai kendaraan, kemudian di atas ontanya itu makanan minuman bekalnya. Ketika melewati padang pasir, ya, kemudian dia turun istirahat atau untuk buang hajat, ternyata ketika kembali ke tempat onta yang ada makanannya, bekalnya, makan minumnya komplit di situ, ternyata ontanya hilang. Dan di tengah-tengah padang pasir. Bayangkan gimana coba. Orang yang kehilangan kendaraan ontanya, yang membawa bekal makan minum, kemudian ketika dia balik dari buang hajat, dan dia mendapati ontanya sudah hilang. Mau jalan ke arah sana jauh padang pasir, arah ke sana jauh, airnya nggak ada, makanannya nggak ada, tunggangannya nggak ada. Kira-kira orang seperti itu sedih nggak ada orang? Sedih, kenapa? Nyawa nih. Makan apa ini saya? Masa mau makan pasir? Pasir apa yang di padang pasir nggak bisa dimakan. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, ya, orang ini pun bersandar di bawah pohon, entah dia sudah putus asa. Apa mana dia sudah putus asa, udah kayaknya saya mati kering di sini, begitulah. Udah kayaknya tinggal nunggu apa? Nunggu malaikat maut saya di sini. Mau ngapain? Gak ada apa-apa. Udahlah nunggu malaikat maut di sini. Sudah putus asa. Bingung mau ngapain? Ini dulu, kalau sekarang ya mungkin kalau ada HP, saya di sini nggak dulu. Gimana? Sampai ketika dia sudah putus asa, seakan-akan maut sudah di depannya dan tinggal nunggu malaikat maut, dia kaget jemaah. Dikagetkan ternyata onta dan apa? Onta dan barang-barangnya, perbekalan makan dan minumnya sudah ada di sebelahnya. Saking senangnya, ya, saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbku. Saking senangnya, maknanya dia ingin bertobat. Karena nggak ada yang mampu mengembalikan onta dan tunggangannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang membantu, tidak ada orang yang tahu, sehingga satu-satunya yang mampu menolong masalah orang ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika barangnya kembali, tunggangannya kembali, sangat bahagia, senang. Saking senangnya ngomongnya salah. Dan ternyata Allah lebih senang menerima tobat dari hambanya. Allah lebih senang, ya, ketika seorang hamba bertobat dari senangnya orang yang kendaraan dan bekalnya hilang tadi. Yang taruhannya nyawa, dan kita yang nggak usah tadi lah, yang Rasul menyebutkan tadi, yang kendaraannya hilang. Sekarang dengan misalnya yang nggak terlalu penting banget sih sebenarnya, HP misalnya, HP, ya, HP seakan-akan hari ini kan kayak kebutuhan pokok, betul, kayak kebutuhan primer, padahal ya enggak sih. Kenapa seandainya jenengan nggak punya HP apa matikan kan? Ya. Tapi kalau nggak ada makanan minuman jelas, tapi sekarang paling penting. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai tidurnya HP-nya buat bantal juga. Ya. Kemudian di situ ada ya nomor-nomornya untuk kerja, keluarga, tahu-tahunya hilang. Kemana ini? Ya, kira-kira jangan kepikiran gak itu? Kepikiran HP-nya hilang. Ya, bukan masalah harga, tapi isinya mungkin apa? Untuk kerjaan, untuk macam-macam hilang. Sudah putus asa, kemana ini? Tahu-tahu apa? Ada yang nemuin, ada yang nganterin, anaknya ternyata yang bawa. Kirain
hilang. Dikiranya hilang, dari pagi sampai siang sudah putus asa, nggak tahu udah sampai. Dihubunginya nggak bisa. Ya, ternyata anaknya buat mainan. Ya. Pak, ini HP-nya Pak. Kira-kira jenengan senang. Senangnya kayak Pak? Senang. Alhamdulillah. Kirain hilang. Ya. Allah lebih gembira ketika seorang hamba itu tobat dari gembiranya jenengan ketika HP-nya hilang. Ya. Bukan HP-nya, isi yang ada di HP-nya yang dianggap penting. Ketika itu bahagia, senang, maka Allah lebih bahagia dari ketika kita itu bertobat. Ketika kita bertobat, Allah lebih bahagia. Cuman seringkali orang itu kalau musibah itu kan bukan hanya musibah-musibah yang sifatnya seperti seperti orang yang hilang hartanya, ya itu pun musibah. Dan ketika seandainya dia itu ingat musibah itu menggugurkan dosa, ketika bersabar, ya, maka musibah itu sebagai penggugur dosa aslinya. Tapi seringkali contoh kayak begini, antum kehilangan HP. Kehilangan HP itu kan termasuk musibah, walaupun bukan musibah besar. Dan musibah itu kalau orang bersabar dapat pahala nggak? Dapat. Sekarang kalau saya milih, antum milih ketika HP-nya hilang, milih cuma dua, ketemu lagi atau milih pahala? Milih cuma dua loh, cuma dua. Ketika HP antum hilang, antum milihnya pahala, udahlah, semoga ini pengukur dosa saya. Atau pengennya ketemu? Rata-rata kita pengennya kan ketemu. Apa maknanya? Kalau kita melihat Rasul menyebutkan bahwa dalam hadis ini Rasul memberikan sesuatu contoh, memberikan suatu contoh agar seseorang itu tahu bahwa Allah sangat bahagia ketika ada seorang hambanya yang bertobat. Tapi seringkali kita itu kurang semangat. Kita itu seringkali malah masih banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, itsbatu sifatil farhi lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan Allah menetapkan sifat bahagia bagi Allah. Ya, sebagaimana Rasul mengabarkan kepada kita. Tentunya bahagianya kita dengan Allah beda. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi kita menetapkan Allah memiliki sifat bahagia. Adapun bahagianya itu terserah Allah. Ya, bahagianya adalah terserah Allah sesuai dengan keagungannya. Jangan apa-apa disamakan kayak manusia. Makanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah melihat, tetapi di dalam Allah melihat tidak sama dengan melihatnya kita. Maka wajib kita menetapkan Allah Maha melihat, tetapi di dalam melihat tidak sama dengan dengan penglihatan manusia. Walaupun sama artinya, yang sama-sama manusianya beda-beda di dalam melihat, betul. Ada yang nggak pakai kacamata, tentunya beda penglihatan. Itu sama-sama manusia. Yang sama-sama pakai kacamata yang dalam melihat beda-beda, betul. Ada yang minyak sekian, ada yang sekian. Itu yang sama-sama melihat. Tetapi beda bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Begitu juga dalam menetapkan Allah memiliki sifat bahagia sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang kedua, si'atu rahmatillahi
allati tatajawazu anil musyi, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima ya taubatnya dari orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Gak ada waktu telat, maknanya begitu. Kapan aja kalian mau bertobat, Allah bahagia begitu. Ini menunjukkan Allah ya luar biasa, rahmatnya luar biasa. Kalau kita berbeda jauh, kita di dalam memaafkan orang itu, ya, di dalam memaafkan orang itu tentunya ya, tentunya pertama sekali membuat kesalahan mungkin masih dimaafin. Kemudian kedua kali, ya, ketiga kali akhirnya jadi sudah malas memaafkan. Itu kalau kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ampunannya, kemudian rahmat itu sangat luas, sampai orang yang sudah berbuat kejahatan berat pun ketika benar-benar bertobat Allah terima. Sehingga luasnya rahmat Allah di dalam di dalam menerima tobatnya manusia. Kalau seandainya gini, istrinya jenengan, ya jangan istrinya jenengan, istrinya orang aja lah yang sana, ya. Ada istrinya orang itu, yang ini kan misal selingkuh misalnya, ya, selingkuh, kemudian dia mengakui kesalahannya, ya, mengakui kesalahannya, meminta maaf ke jenengan misalnya. Seandainya jenengan memaafkan, tentunya dalam hati itu ada sesuatu yang gak senang, betul? Apa jenengan bahagia? Kan enggak. Padahal dia sudah melakukan dosa, tadi sudah selingkuh, ya. Kemudian enggak sekali, dua kali, kemudian sekarang tobat, minta ampun, minta dimaafkan kepada suaminya, ya. Sudah mengakui kesalahannya, setobat. Walaupun suaminya itu seandainya dia memaafkan, tetap dia sudah sudah beda gitu. Sudah beda. Itu kalau kita manusia, Allah Subhanahu wa taala enggak. Di dalam menerima tobat manusia itu Allah sangat bahagia. Melebihi bahagianya orang yang sampai ya kehilangan barang-barangnya, perbekalannya, modal hidupnya. Menunjukkan rahmat Allah sangat luas, sampai demikian di dalam ya menerima tobat dari hambanya. Kemudian faedah selanjutnya, ada mu'akhadati fil khata'i ghairul mu'tamad. Orang yang salah di dalam salah di dalam pengucapan bukan karena sengaja, maka dia tidak berdosa. Ini bukan disengaja, dia mengatakan ana rabbuk, ya, saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Mu. Saking senangnya gitu loh. Bayangkan orang saking senangnya sampai ngomongnya salah begitu, ya. Ibaratkan saking senangnya kemudian ya sampai ngomongnya salah, maka ya tidak berdosa. Beda kalau sengaja, ya, beda kalau sengaja. Seperti seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tetapi kalau ini dia saking bahagianya, ya, saking senangnya, saking bahagianya, sehingga ucapannya salah. Dia pun nggak sadar kalau ucapannya salah. Kenapa? Karena aslinya dia bertobat. Dari mana dia tobatnya kita tahu? Karena nggak ada lagi selain Allah yang mampu untuk menyelamatkan orang ini. Nggak ada manusia dan tidak ada yang mengarahkan ontanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah putus asa, sudah bersandar, ya, sudah bersandar di bawah pohon sambil nunggu malaikat maut. Tetapi ternyata
ya Allah menyelamatkan sehingga dia benar. Ya dia pun segera bertobat. Kenapa? Karena tahu nggak ada lagi yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lainnya. Al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi darbil mathal li taqribil makna lil afham. Ya. Rasul di dalam metode mengajar memberikan permisalan-permisalan. Di antara cara di dalam mengajarkan ilmu adalah memberikan permisalan. Rasul memberikan permisalan orang yang hilang apa tadi? Ya, ontanya. Maka tadi saya juga kadang sering menyampaikan permisalan seperti dengan tadi, misalnya HP-nya hilang. Permisalan. Untuk apa? Untuk orang yang mendengarkan itu agar mudah memahami. Jadi Rasul memiliki apa? Cara-cara, dan guru yang terbaik itu adalah Nabi. Cara-caranya, metodenya di dalam mengajar luar biasa. Maka jadilah murid-murid yang hebat seperti para sahabat. Murid-murid yang hebat seperti para sahabat Nabi. Kenapa? Gurunya siapa? Bayangkan sebelum Rasul diutus, itu namanya jahiliyah di Arab itu. Dikenal dengan, kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena orang-orang itu bodoh-bodoh. Enggak cuma bodoh aja, akhlaknya, keyakinannya. Ya. Sampai Romawi, Persia itu enggak mau menjajah Arab. Kenapa? Males mencari apa ke situ. Dikenal saking apa? Ya saking jauh benar. Ya. Tetapi lihat ketika Rasul ya, sudah diangkat menjadi nabi, kemudian berdakwah kepada mereka yang dulunya manusia-manusia jahiliyah menjadi manusia-manusia terbaik. Siapa gurunya? Rasul memiliki cara-cara di dalam mengajar yang luar biasa. Bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi contoh di dalam mengajar. Sering memberikan permisalan-permisalan agar paham. Contohnya begini, biar lebih paham. Nah, ada dulu. Kita lanjut lagi. Jemaah rahimana wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan istilah. Faidah setelahnya adalah ya, dari hadis yang ke-15, perintah agar kita selalu muhasabah. Perintah agar kita selalu muhasabah diri, menghitung dosa-dosa yang kita lakukan. Perintah agar kita muhasabah diri dengan mengingat apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan di dunia. Apa yang sudah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena dosa akan memberikan dampak, baik dampak di dunia ataupun dampak nanti pada hari kiamat. Nah, kita lanjutkan satu hadis lagi coba. Hadis yang ke-16 ya. Hadis ke-16 dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis yang ke-16. Wa an Nabi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili
liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya setiap malam bagi orang-orang yang mau bertobat dari yang dia lakukan di siang harinya. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat dari orang-orang yang ingin bertobat dari perbuatan dosanya ketika malamnya sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Faedah yang pertama dari hadis ini, menetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tangannya, menetapkan sifat dari apa tadi? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam menetapkan sifat seperti yang pertama gembira, kemudian ini adalah dengan apa? Menyebutkan Allah membentangkan tangannya setiap siang dan malam. Maka kita meyakini Allah memiliki tangan, tetapi tangannya tidak sama dengan makhluk. Dan gak usah dibayangin tangannya kayak apa ya, nggak nyampe. Kira-kira kayak kita nggak ya? Jauh. Terus kayak apa? Ya sudah, Allah yang lebih tahu. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mengkabarkan Allah punya tangan, tapi ingat tangannya tidak sama dengan manusia. Dan gak boleh disamakan, dan gak usah dibayangkan. Gak usah dibayangkan, gak usah ditanyakan tangannya kayak apa. Sudah, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangankan ya tangan antara manusia dan Allah, sesama manusia saja tangannya beda. Ada yang kecil, ada yang gede, begitu. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk tangannya aja beda. Sesama makhluk. Maaf, monyet punya tangan? Punya. Tangannya sama kayak tangannya kita. Sama-sama tangan. Jangan mau nggak tangannya disamain sama tangannya monyet? Nggak mau. Wah, nggak mau. Tangannya monyet begitu kok. Walaupun ya mirip dikit kan gitu, tapi kan kita nggak mau. Itu sama-sama tangan. Kita aja nggak mau disamakan. Yang kelihatan sama-sama tangan, tapi kita nggak mau disamakan. Dan beda. Apalagi yang menciptakan, yang sama-sama diciptakan aja beda-beda. Apalagi Allah yang menciptakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya ya, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menerima tobat dari hambanya siang, malam, pagi, sore, full 24 jam tanpa libur. Orang yang berbuat maksiat di malam hari, kemudian paginya dia bertobat, Allah terima. Allah bentangkan tangannya untuk menerima tobatnya. Orang yang melakukan dosa di siang harinya, Allah bentangkan malamnya kalau dia malam mau bertobat. Bayangkan kalau tobat itu seperti kayak jam praktek ya. Dengan mau tobat, ternyata oh belum buka, nanti jam tobatnya jam 5 sore, jangan datang jam 10 pagi. Ya, bayangkan kalau tobat begitu, habis itu. Kenapa? Karena ada jam terima tobat. Tapi Allah tidak demikian, setiap waktu. Setiap waktu. Tambah lagi kalau mau seandainya kita mau tobat, bayangkan, kemudian pas hari libur, mau tobat saya. Oh sekarang libur, bukannya kapan? Ya 2 hari lagi. Wah ternyata ya sebelum tobat meninggal, bayangkan. Dan ternyata Allah tidak demikian, menerima tobat ya setiap saat, setiap waktu. Kapan kita berbuat dosa dan kesalahan, kita diperintahkan untuk bertaubat.
Kemudian yang terakhir, di antara syarat diterimanya tobat adalah sampai sebelum matahari terbit dari barat. Ya, ini hari kiamat maknanya, karena tanda di antara tanda hari kiamat nanti matahari terbit dari arah barat, dari arah terbenamnya. Jadi ketika nanti orang yang sholat subuh, selesai sholat subuh, oh kayaknya masih gelap ya, udah jam 6. Kayaknya kita itu kecepatan ini sholat subuhnya. Kecepatan gimana, udah jam 6, itu jam gak berlaku. Lihat masih gelap, sholat lagi. Adzan lagi, qomat, sholat selesai jam 7, kok masih gelap ya? Kita kayaknya sholatnya kecepatan gimana, udah jam 7. Tetapi lihat gelap masih. Iya ya, sholat lagi. Setelah sholat yang betul, ternyata matahari terbitnya dari mana? Dari barat, sudah nggak dari timur lagi. Apa kata Rasul? Wa hina idzin la yanfa'u imanu, dan ketika itu sudah nggak diterima tobatnya. Oh benar itu, mataharinya sudah nggak dari timur lagi. Dan ketika itu apa kata Rasul? La yanfa'u imanuhum, tidak bermanfaat imannya, sudah nggak diterima tobatnya. Ketika dia mau tobat, ternyata sudah matahari terbit dari barat, maka ditutup, sudah nggak diterima. Ini di antara syarat diterimanya tobat sebelum datangnya tanda hari kiamat, yaitu matahari terbit dari barat. Adapun yang tanda untuk setiap orang, maka sebelum meninggal, sebelum roh di kerongkongan. Kalau berarti setiap orang, maka tobatnya diterima selama rohnya belum sampai di kerongkongan, alias sebelum mau mati. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahas hadis yang ke-17 insyaallah taala. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.